Ngaji diri itu agar kita bisa membaca diri, bisa koreksi diri, bisa introspeksi diri, bisa mawas diri, bisa menempatkan diri, bisa membawa diri, bisa tahu diri, bisa sadar diri, bisa percaya diri, bisa merendahkan diri, dan endingnya akan menemukan penyadaran diri, kemudian kenal dengan diri sendiri. Dengan kenal diri sendiri, kita akan kenal Tuhan kita. Karena Tuhan hanya bisa dipahami, bisa dimengerti, bisa dikenali dengan lewat diri sendiri. Jadi, siapa yang kenal hatinya, ia kenal dirinya, ia akan kenal Tuhannya. Prosesnya harus belajar mengenali dari hati dulu. Koreksi diri sebanyak mungkin, seseorang akan menemukan salah dalam dirinya. Kemudian setelah ketemu salah dalam dirinya, ia mulai bebenah diri, salahnya dibenerin. Kemudian menemukan kurang dalam dirinya, kurangnya itu ditambahin. Seseorang yang sudah membenahi dari kesalahan dan menambah dari kekurangan itu, nanti endingnya akan ketemu sadar dan menyadari. Setelah seseorang sadar dan menyadari, disinilah mulainya semesta menolong, membantu, mendukung seseorang yang sudah menyadari tersebut. Jadi, semakin kita sadar, semakin mendapat pertolongan dari Allah dan alamnya. Namun, seseorang yang jauh dari sadar, jauh dari pertolongan, maka rumusnya adalah penyadaran diri yang paling tinggi adalah membuka semua yang selama ini kita belum bisa membaca akan terbaca. Selama ini yang belum tertulis akan tertulis. Yang selama ini menjadi rahasia nanti menjadi nyata. Maka masih banyak rahasia Allah yang belum kita ketahui. Namun dengan terus membaca, dengan terus menulis, dengan terus memahami, dan terus ingin mengerti, dan terus ingin selalu kepada Tuhan itu sendiri, nanti Tuhan itu akan memberi, menolong, membantu, mengendaki kepada seseorang yang mendekatkan diri kepada Tuhan itu. Karena tidak semua orang punya kesempatan yang sama. Itu gimana Tuhan saja. Namun bila mana Tuhan sudah berkehendak, apapun tidak ada yang bisa menghalang-halanginya. Bila Tuhan sudah mencintai seseorang, menganugerahi seseorang, Tuhan sudah memberi apapun yang ia kehendaki, beruntunglah seseorang tersebut. Karena memang selama ini seseorang tersebut ingin dekat dengan Tuhannya. Ya wajar kalau ia mendapatkan dari Tuhannya. Namun kalau nggak ada usaha untuk mendekatkan diri sama Tuhan, ya wajar kalau kita masih dibiarkan Tuhan. Karena Tuhan itu memang menunggu kita itu sadar dan menyadari. Saat ini pun kita sadar, saat ini kita sadar. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Saat ini kita sadar, 2 ditambah 2 sama dengan 4. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Sadar. Namun, di antara kita belum menyadari bahwa saat ini, detik ini, jam ini, dilihat Tuhan, didengar Tuhan, hatinya merasakan, dilihat Tuhan, didengar Tuhan. Jadi bahasanya, di antara kita itu banyak yang sadar tapi tidak menyadari setiap detik dilihat Tuhan, setiap detik dilihat Tuhan, didengar Tuhan, diawasi Tuhan, diperhatikan Tuhan. Tidak semua di antara kita menyadari itu. Maka PR-nya, di antara kita itu sejatinya permasalahannya hanya menyadari atau menemukan penyadaran diri yang paling tinggi. Lewatnya mana? Lewatnya pikiran yang belajar jernih dan hati yang belajar bersih.
Dengan sendirinya, tanpa proses melewati belajar hati yang bersih, pikiran jernih, semua itu tidak akan kita dapatkan. Karena ilmu leluhur, ilmu hati, ilmu kebatinan, ilmu rasa, ilmu tarekat, hakikat, dan bahkan makrifat itu hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang belajar bersih hatinya dan jernih pikirannya. Renungkan dan buktikanlah itu. Rahayu.